Selamat malam Om Kirdi. Ya, malam. Ya, Om, ngobrol-ngobrol tentang Erika Karina, kasusnya Erika Karina yang beberapa waktu lalu sempat teman-teman wartawan wawancara. Nah, Om, ada beberapa poin dari liputan tersebut, dari wawancara tersebut mengenai ekspresinya ketika dia menjelaskan keterpaksaannya mempublikasikan kehamilannya dan mengambil jalur hukum karena suatu ancaman. Meskipun ia telah merahasiakannya selama 9 bulan. Itu ketika mengutarakan itu bagaimana Om, menurut pandangan Om sebagai pakar ekspresi melihatnya? Buat saya dia cukup lugas kok untuk menjelaskan apapun yang dia sampaikan, nggak ada tampak tanda-tanda dia ragu atau ada intensi untuk melakukan tipuan, desepsi atau segala macam. Cuman memang dalam berbagai kesempatan dia cerita tentang ceritanya dia, banyak sekali dia misalnya bibirnya menahan kayak gini gitu ya. Yang itu salah satu penanda bahwa dia itu masih banyak sekali yang dia belum sampaikan dan dia tahan sendiri. Jadi dia sudah memilah mana yang mau dia sampaikan ke publik, mana yang enggak. Itu konsisten dengan pernyataan dia bahwa sebetulnya dia mau tahan semua ini sendiri. Kalau nggak terbuka, nggak dipublish, dia sebetulnya ya udah dia telan aja sendiri. Karena kenapa? Dia menyadari kok bahwa apa yang terjadi itu kesalahan dia itu dia state dengan jelas dan buat saya salut untuk kata-kata dia. Dia berani ngomong seperti itu. Sekaligus dia menekankan bahwa memang apa yang terjadi pada dirinya itu bukanlah sesuatu yang masih dianggap normal atau wajar di Indonesia. Jadi itu cukup konsisten bahwa dia sampaikan, dia sebetulnya nggak mau gembar-gembor, eh, tapi masih banyak hal-hal yang memang masih dia belum buka, termasuk ancamannya segala macam kan dia cukupin tuh dia tahan, benar-benar tahan. Ya. Jadi buat saya konsisten dia cara dia menyampaikan dan apa yang dia sampaikan. Ya. Lalu ancaman berasal dari WhatsApp grup berisikan 500 orang dan mencakup penyebaran data pribadi. Itu apakah Erika di situ menjelaskan itu menunjukkan ekspresi takut Om atau seperti apa Om ketika menjelaskan seperti hal-hal hal itu Om? Saya melihat ekspresi Erika di situ bukan takut. Ekspresi Erika di situ lebih cenderung adalah marah dan sedih. Ya campur aduk antara marah dan sedih tadi. Hmm. Tapi nggak takut, nggak takut. Lebih Hmm. kalau ketika dia cerita bahwa diancam segala macam itu ekspresinya bibirnya itu menegang, ya, ada kerutan sini, itu marah gitu sebetulnya. Jadi Hmm. ini orang yang salah nih. Kalau misalnya ada ceritanya dan DJ Panda sudah ngaku gitu ya bahwa dia menggerakkan Hmm. secara langsung maupun tidak langsung 500 orang itu. Ini orang yang kalau diancam, ditekan, malah gigit balik. Kan ada orang-orang seperti itu, ya. Jadi salah orang istilahnya. Jadi menurut saya yang dilakukan adalah dilawan sama Hmm. orang. Hmm. Itu sih yang Dan saya dia lihat. mengungkapkan bahwa menjawab pertanyaan wartawan bahwa memang yang dilaporkan adalah DJ Panda dengan dia menyebutkan membenarkan bahwa laporan DJ Panda itu dia Om lihat dia seperti lega atau gimana Om ekspresinya Om? Enggak, dia Karena biasa aja sih. Dari mm, nggak ada istilah biasa aja tuh gini. Tidak ada sebuah kelegaan karena dia nahan-nahan sesuatu, tidak ada ke sebuah keterpaksaan untuk nyebut juga. Ya kayak lepas aja gitu, secara sengaja nggak ditutup-tutupin nggak segala macem. Istilahnya gini, untuk ditutupin dia juga nggak masalah sebelum-sebelumnya ditutupin, untuk dibuka dia juga juga nggak masalah. Jadi nggak perlu dilebay-lebaykan dalam artian wah dia lega nggak biasa aja gitu. Dan itu mm, haknya pelapor untuk menyebutkan dia melaporkan siapa kan. mm. Nggak ada kaidah hukum yang bisa Lalu membuat dia jadi ketika dia uh, ya lalu ketika dia bilang tentang uh, dia mengutamakan kesehatan janin dan kesejahteraan mentalnya. Itu seperti apa sih Om? Karena dia tidak mempertimbangkan rekonsiliasi juga dengan DJ Panda. Om melihat itu seperti apa Om ekspresinya? gini.
rekonsiliasi itu, ya kita perlu tahu etimologi bahasanya dulu nih. Ya, rekonsiliasi itu adalah ketika ada pihak-pihak yang berseteru, terus kemudian memutuskan berpisah karena tadinya ada kesepakatan tertentu, terus kemudian ada pihak yang atau salah satu, dua atau lebih pihak kemudian memutuskan untuk melihat sebuah kepentingan lebih besar, kemudian menyatu kembali. Itu rekonsiliasi namanya. Gitu. Iya, Tetapi dalam hal ini saya tidak melihat ya diperlukan adanya rekonsiliasi. Wong dari awal Erika sendiri sudah menyebut bahwa sebetulnya dia itu menyatakan pada DJ Panda itu dia kan tadinya nggak mau bilang bahkan gitu ya. Terus dia berpikir setelah melalui proses berpikir mungkin dia merasa nggak fair, nggak tahu macam disampaikan, tapi tidak berharap dinikahi, nggak berharap finansial dan sebagainya. Menurut pengakuannya Erika dalam hal ini. Jadi buat saya dia tidak butuh rekonsiliasi. Dia tidak butuh sebuah proses perdamaian karena dari awal dia nggak butuh juga gitu loh dalam satu satu dalam satu katakanlah misalnya hubungan resmi misalnya. So jadi kalau misalnya katakanlah dia sudah karena proses pengacaman segala macam, Erika saya termasuk orang yang bisa memilah antara pelanggaran hak dia, hak individu dia, hak civil rights dia, ya ini dilanggar dengan cara didoxing segala macam kayak gitu, dan kemudian ada pihak yang pingin membangun hubungan baik kembali dengan dia. Ini dua hal terpisah. Sama dengan kalau orang salah misalnya melakukan pencemaran nama baik misalnya, minta maaf secara hubungan sosial dimaafkan. Tapi proses hukum itu tidak terkait langsung dengan hubungan sosial. Itu dua proses yang berjalan terpisah. Jadi hukum tetap jalan. Nah, masyarakat Indonesia ini banyak yang tidak mengerti hal tersebut sehingga merasa bahwa udah dimaafkan, udah dong gitu. Nggak gitu prosesnya. Kalau seperti itu terus, yang ada adalah negara ini masyarakat yang ngaco terus. Karena bisa merasa oh kalau salah tinggal minta maaf beres gitu. Nggak gitu, Bos. Gitu istilahnya. Ya, jadi apa yang dilakukan Erika buat saya adalah sebuah bentuk pelajaran hukum yang diberikan pada orang-orang yang tanda petik melakukan kesalahan, entah sengaja, entah tidak sengaja, entah direncanakan, entah tidak direncanakan, dan itu yang benar secara hukum. Secara iya, sosial minta maaf ya dimaafin, nggak apa-apa. Misalnya seperti dia sebutkan ketika Erika sebutkan Natali gitu misalnya. Kalau dia minta maaf ya saya maafin gitu. Ya, ya secara sosial kan dia maafin. Benar ya, bukan iya, berarti orang harus melanjutkan masalah hukum dia nggak maafin, bukan gitu. Kalau sampai ada netizen yang bilang seperti itu artinya netizen itu nggak ngerti gitu loh, bahwa selalu ada dua, hubungan sosial, relasi pribadi, dan proses hukum untuk kesalahan yang dilakukan, untuk pelanggaran hukum yang dilakukan. Jadi Erika itu sudah tepat sepertinya melakukan hal itu, dan buat saya cukup dewasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang buat saya luar biasa melihat umurnya ya. Buat saya kedewasaan dia luar biasa. tapi Om, secara psikologis mungkin nantinya Om, anak ini Om kan notabene kan sebenarnya DJ Panda ini adalah calon bapak dari anaknya juga ya Om. Ya. Om sebagai psikolog juga gitu, langkah ini melaporkan ke polisi DJ Panda itu apakah tepat Om? Sekarang pertanyaannya adalah, ada pertanyaan sederhana. Berapa banyak di luar sana orang tua, entah bapak, entah ibu, yang kemudian ketika mereka bersatu dalam satu ikatan pernikahan, kemudian nyiksa anaknya? Saya tanya, berapa banyak di luar sana? Banyak-banyak. Berapa banyak orang tua ya dari masih satu keluarga, nggak pisah, nggak segala macam, tapi di dalam keluarganya berantem terus sehingga mengganggu mental dan kejiwaan anaknya. Banyak. Jadi kalau ada orang berani-beraninya bilang bahwa oh kan ini kasihan anaknya, bapaknya segala macam. Kalau bapaknya brengsek, gitu misalnya, bapaknya melakukan kesalahan dan lepas dari kesalahan hanya karena demi anak. Anak tuh nggak butuh itu. Anak tuh butuh dididik oleh orang tua yang tepat, yang benar, untuk kasih tahu bahwa setiap pelanggaran ada tanggung jawab yang harus diterima. Jadi kalau suatu hari misalnya DJ Panda
ini proses hukum dan akhirnya dinyatakan bersalah dan kena hukuman, apakah hukuman denda, hukuman penjara dan segala macam. Setelah selesai dan kemudian memutuskan mereka kemudian menyatu dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah, misalnya seperti itu, maka suatu hari anak ini baca jejak digitalnya nggak akan masalah kalau entah mereka berdua, entah Erika berhasil mendidik anak ini untuk menyadari dari kecil bahwa segala sesuatu di alam semesta ini orang boleh melakukan apapun tapi tidak akan pernah lepas dari hukum konsekuensi. Ada konsekuensi orang melakukan A, konsekuensinya B, orang melakukan C, Hmm. konsekuensinya D. Yang gagal terjadi di negara ini, masyarakat ini, bangsa ini, pemerintah ini adalah bahwa kalau melakukan A, ya konsekuensinya nggak jalan. Dan kalau ada orang bilang, wah, itu lihat aja pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin-pemimpinnya melakukan kesalahan-kesalahan bebas juga. Iya, tapi pemimpin itu lahir dari rakyat, lahir dari masyarakat. Banyak pemimpinnya korupsi, banyak masyarakatnya mentalnya korupsi. Nggak jauh, kita cuma dapat ini semua terjadi karena kita sendiri. Jadi kalau misalnya Panda masuk gitu ya, tapi Erika bisa mendidik anak ini ngasih tahu, bapak lo masuk karena kesalahannya ini. Tapi misalnya cerita di tetap bertanggung jawab pada anak ini, nakal misalnya dan lain sebagainya, gitu. Dan Erika benar didiknya bahwa bapakmu salah di titik A. Dia enggak, dia tetap bapak yang baik segala macam. Anak tidak ada masalah. Masyarakat kita banyak yang Oh. bermasalah karena orang tuanya tidak mendidik dengan tepat. Jangan 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 dijadiin sesuatu yang otomatis. Kalau masuk penjara ini pasti bermasalah pada psikologi anak. Enggak, psikologi anak masalahnya pada yang intinya. Oh. Karena kan paradigmanya kan bahwa orang tua itu harus satu rumah, harus tidak boleh cerai gitu karena itu ngaruh psikologisnya. Jadi ini sebenarnya nggak apa-apa sih Om ya untuk anaknya kemudian hari ya Om ya. Kalau bicara paradigma, zaman dulu pelihara budak juga nggak apa-apa paradigmanya. Sekarang kan enggak. Jadi Iya. artinya apa? Yang perlu dipertimbangkan itu adalah belajar gitu loh. Ini sudah abad keberapa? 21 gitu. Masa kita masih pakai paradigma bertahun-tahun yang lalu sementara perkembangan apa namanya pendidikan psikologi dan lain sebagainya itu masih terbatas. Sekarang itu sudah tahu. Yang masalah itu bukan kondisinya, yang masalah itu adalah pendidikan dan persepsi atas kondisi yang terjadi. Mau kondisinya ada seorang bapak yang mabuk-mabukan setiap hari. Anaknya bisa jadi pemabuk, anaknya bisa jadi seorang orang yang hebat. Kenapa? Dua-duanya akan bilang. Kalau ditanya pada anak yang pemabuk, kenapa kamu jadi pemabuk? Bapak saya pemabuk. Ditanya anak pemenang Nobel misalnya, nah hadiah luar biasa aja. Gimana? Kita hebat kayak gini gimana? Karena dulu bapak saya pemabuk, saya nggak mau jadi kayak gini. Kan bukan pada bapak pemabuknya, tapi pada pemahaman anak ini, pembelajaran yang dilakukan dalam hidup, dan lebih ditunjang lagi kalau ibu atau orang sekelilingnya juga pemikirannya positif. Tapi kalau isinya orang kayak kebanyakan di masyarakat bahwa udah nggak punya bapak misalnya, terus dihujat kanan kiri depan belakang, dibully oleh anak-anak dan orang tua, ya anak ini susah jadi bener gitu. Bukan salah Oh. dari orang tuanya ya, tetapi dari didikan Oke. yang Iya, iya, iya. Om, ini Om, satu nih Om pertanyaan penting Om. Dia kan Erika tuh mengaku stres dan mengalami flek dan atau pendarahan ringan. Mungkin ekspresi yang dituangkan Erika ketika menyampaikan hal tersebut seperti apa Om? Dan um, ada ngaruhnya gak sih Om ke psikologi Om terhadap kandungan ya janinnya itu Om? Nanti kan kalau maksudnya kalau ibu stres lagi hamil gitu kan berpengaruh ke anaknya juga Om, ya gak sih Om? Oke, jadi kalau ditanya, gimana ekspresinya ketika dia bilang bahwa kelelahan, stres, mengalami flek segala macam, lebih banyak kesedih sih yang terlihat sama pada Erika. Nah, apakah berpengaruh pada janin? Sedikit banyak pasti berpengaruh. Nggak mungkin nggak berpengaruh. Itulah makanya kan Erika merasa bahwa ini nggak bisa dibiarin nih. Gitu, makanya dibikin laporan. Karena dia keberatan dengan
efeknya pada dia dan janinnya. Dia yang jadi stres pasti berefek ke janinnya, karena kalau kita bicara pasti kan ada kortisol dan adrenalin pompa ke seluruh tubuh yang berpengaruh pada perkembangan janin. Pasti berpengaruh. Tapi kemudian itu bukan satu-satunya yang kemudian itu kiamat gitu loh. Enggak, bisa diperbaiki. Nah, kalau kemudian orang bilang bahwa toh bisa diperbaiki, harusnya nggak, ya memperbaiki nggak semudah itu istilahnya gitu loh. Tetap itu adalah paling benar sih sebenarnya, nggak ada kejadian ini kan. Sebenarnya Erika milih seperti itu, nggak perlu ada kejadian ini, tapi karena kejadian dan dia dipaksa sampai ke pojok, di dalam pojok, ya dia ngelawan lah sebagai naluri seorang ibu dan naluri seorang yang punya hak hukum di Republik Indonesia. Oke. Lalu Om, ketika dia mengatakan itu ekspresinya seperti apa sih Om? Apakah yang dituangkan tuh seperti apa sih Om? Apakah marah atau gimana Om? Kesal? Ketika Erika menyatakan bahwa dia terganggu secara, dia stres, kemudian dia flex segala macam, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia itu merasa sedih, lebih cenderung sedih dari ketika dia menceritakan apa yang dia sedang alami itu. Itulah sebabnya menurut saya dia merasa perlu untuk berbuat sesuatu, nggak diem aja. Oke. Ya, Om terakhir Om, harapan agar kata-kata dari Om sebagai psikolog juga Om, agar situasi ini mereda, apalagi kan DJ Panda juga sebenarnya udah minta maaf gitu loh Om. Apakah emang harus gitu hukum ini berjalan ketika DJ Pandanya bahkan udah minta maaf gitu? Hukum itu terpisah dari sosial, hubungan sosial. Pahami itu, ya. Hukum terpisah dari lingkungan sosial. Jadi hukum itu dia dibuat supaya hubungan sosial itu baik. Jadi bagus kalau kita saling memaafkan, saling minta tolong, saling bantu, bagus. Tetapi begitu ada satu pihak itu sudah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, baik secara psikologis maupun secara harta benda misalnya, maupun fisik, maka orang ini harus mengalami yang namanya konsekuensi. Kalau enggak, masyarakat kita akan dengan mudah melakukan apapun, pelanggaran apapun, gacor orang kalau perlu istilahnya, gitu, bisa minta maaf, gitu loh. Nggak ada efek jerah. Jadi buat saya, untuk segera semua ini selesai, ya, ya aparat kepolisian perlu menindaklanjuti. Kalau misalnya berkasnya sudah lengkap, segera lakukan persidangan. Ya selesaikan secara hukum, yang hukumnya. Masalah kemudian nanti Erika memberikan statement bahwa dia memaafkan, bagus kalau dia mau melakukan itu. Kalau dia memang sudah ikhlas, ya memaafkan, maafkan. Tidak berarti kemudian proses selesai. Negara ini baru akan tenang, kan semuanya bisa beres kalau misalnya orang-orangnya sudah paham hal ini. Bedakan antara hubungan sosial dengan hukum. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Baru bisa beres, mereka tenang kalau justru proses hukumnya diproses, ya, dijalankan. Dan buat teman-teman, buat netizen yang berpikir kalau sudah minta maaf cukup, ya kalau misalnya suatu hari Anda kehilangan motor, kehilangan mobil gitu, terus yang malingnya udah dijual nih, malingnya minta maaf, maaf ya saya salah. Udah, rela nggak?